Teman-teman sekalian, mari kita akan bersama merenungkan bagian firman Tuhan ini. Saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk boleh bersama membaca bilangan 33 1-9 dengan pembacaan yang akan dituntun oleh video berikut ini. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan, di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir, sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Rameses, lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot, lalu berkemah di Etam, yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam, lalu balik kembali ke Pihahirot, yang di depan Baal Zephon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka berangkat dari Pihahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun, lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam, kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim, lalu berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari laut Teberau, lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin, lalu berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka, lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus, lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim, lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai, lalu berkemah di Kibrot Ta'awa. Mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa, lalu berkemah di Hazerot. Mereka berangkat dari Hazerot, lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma, lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros, lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna, lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa, lalu berkemah di Kehelata. Mereka berangkat dari Kehelata, lalu berkemah di Har Syafer. Mereka berangkat dari Har Syafer, lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada, lalu berkemah di Makhelot. Mereka berangkat dari Makhelot, lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat, lalu berkemah di Tarah. Mereka berangkat dari Tarah, lalu berkemah di Mikka. Mereka berangkat dari Mikka, lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona, lalu berkemah di Moserot. Mereka berangkat dari Moserot,
lalu berkemah di Bene Yaakan. Mereka berangkat dari Bene Yaakan, lalu berkemah di Hor Gidgad. Mereka berangkat dari Hor Gidgad, lalu berkemah di Yotbata. Mereka berangkat dari Yotbata, lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona, lalu berkemah di Ezion Geber. Mereka berangkat dari Ezion Geber, lalu berkemah di padang gurun Zin, yaitu Kadesh. Mereka berangkat dari Kadesh, lalu berkemah di Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada bulan yang kelima, pada tanggal 1 bulan itu. Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Pada waktu itu, Raja negeri Arad, orang Kanaan itu yang tinggal di tanah Negeb, di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor, lalu berkemah di Zalmona. Mereka berangkat dari Zalmona, lalu berkemah di Funon. Mereka berangkat dari Funon, lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di daerah Moab. Mereka berangkat dari reruntuhan itu, lalu berkemah di Dibon Gad. Mereka berangkat dari Dibon Gad, lalu berkemah di Almon di Blataim. Mereka berangkat dari Almon di Blataim, lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim, lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yerikho. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Ya, teman-teman sekalian, berbahagialah dan bersukacitalah kita ya yang membaca firman Tuhan, yang mendengarkan perbacaannya dan tidak tertidur ya. Walaupun bagian firman Tuhan ini tampaknya sangat membosankan ya, perjalanan sejarah yang terus dan terus mengulang tentang mereka berangkat dari sini, pergi ke sini, berangkat dari sini, pergi ke sini, dan sebagainya. Nah, untuk mengecek apakah teman-teman masih bersama di ruang Zoom ini, boleh kasih emoticon teman-teman yang tidak tertidur. Ya, wah yang lain tertidur nih kayaknya ya. Ada yang nggak kasih emoticon nih. Oke, thank you teman-teman ya. Kita akan lanjutkan ya. Kita bersama-sama mau merenungkan bilangan 33 ini teman-teman ya. Memang ini adalah sebuah perjalanan sejarah ya. Dan terkadang orang suka bilang ya sejarah itu mah sesuatu yang sangat membosankan ya. Pelajaran yang amat membosankan. Nah, tapi di buku sejarah, mungkin teman-teman pernah baca ya, Presiden pertama Indonesia itu Insinyur Soekarno pernah bilang jangan sekali-kali meninggalkan sejarah teman-teman. Jadi sejarah itu penting banget gak sih? Sampai-sampai mungkin yang teman-teman yang nggak ambil jurusan IPS atau ilmu sosial, sekalipun harus juga belajar sejarah di sekolah. Mungkin teman-teman merasa ya nggak terlalu penting lah sejarah dunia, sejarah Indonesia gitu ya. Tapi bagaimana dengan sejarah kehidupan kita? Apakah sejarah kehidupan kita tidak penting, teman-teman? Mungkin teman-teman lebih suka membicarakan tentang sesuatu yang ada di masa depan ya. Mungkin kita bicarain soal transhumanisme, ya mungkin kita bicarain soal bagaimana teknologi semakin berkembang ya, ataupun kita mungkin bicara soal perjalanan menembus waktu. Tetapi seberapa pentingkah sejarah sebenarnya di dalam kehidupan kita? Ya, bukankah lewat sejarah itu kita bisa mengenal diri kita, siapa itu kita, identitas kita, ya siapa keluarga kita, siapa suku kita, siapa bangsa kita, dan terlebih lagi lewat sejarah kehidupan kita, kita juga bisa mengenal Tuhan, teman-teman. Itulah kenapa di bilangan 33 di sini Tuhan
memerintahkan kepada Musa untuk menuliskan tempat-tempat persinggahan, tempat-tempat ataupun titik-titik yang dilewati oleh orang-orang Israel ketika mereka berjalan keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Perjalanan 40 tahun itu ditulis di dalam bilangan 33 ini. Karena perjalanan ini adalah perjalanan yang menakjubkan teman-teman bersama dengan Tuhan. The incredible journey with God. Seberapa menakjubkankah perjalanan itu, teman-teman? Teman-teman, memang bilangan 33 kita lihat di sini ya memberikan ringkasan daripada sejarah panjang perjalanan Israel ya, dikatakan dimulai dari Rameses di Mesir sampai diakhiri di ketika mereka sudah dekat dengan kota Yeriko atau sudah ada sangat dekat dengan Kanaan ya, tinggal menyeberangi Sungai Yordan maka sampailah mereka di tanah Kanaan itu. Kanaan memang adalah tanah perjanjian ya teman-teman ya, seperti yang teman-teman tahu ya, mungkin teman-teman sudah hafal juga ya, karena Kanaan itu kaya dengan susu dan madunya. Karena Kanaan sudah ada di depan mata, ya tinggal lewati aja ya Sungai Yordan itu, dan tinggal runtuhin aja tembok Yeriko itu, mereka sudah bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Kalau begitu, buat apa lagi ngomongin soal ini ya, soal masa lalu ya, soal perjalanan yang panjang itu? Bukankah lebih penting kita bicarain bagaimana nantinya Tuhan bisa mengeringkan sungai Yordan itu, dan bagaimana Tuhan akan meruntuhkan tembok Yeriko itu? Bukankah itu lebih penting? Kenapa Tuhan harus repotin Musa untuk menuliskan semua ini? Buat apa sejarah ini dituliskan, teman-teman? Dan kalau kita baca juga ada di Keluaran, ada di Imamat, Bilangan, Ulangan, bukankah di situ juga ada perjalanan kisah-kisah daripada orang Israel yang perjalanan panjang itu ya, yang ada di 40 tahun ketika mereka sebentar lagi akan memasuki tanah Kanaan. Teman-teman, daftar persinggahan dari orang-orang Israel ini sebenarnya mau menunjukkan kepada orang-orang Israel itu siapa Tuhan. Siapa Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang yaitu maksudnya ketika Musa menuliskan hal ini, akan datang dan sampai selama-lamanya, teman-teman. Jika dulu dia adalah Allah yang pernah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu. Di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa janjinya itu tidak pernah batal sama sekali. Teman-teman, perlu kita tahu ya, orang-orang Israel yang membaca tulisan Musa pada waktu itu, mereka bukanlah orang-orang Israel yang keluar dari Rameses tadi itu. Mereka tidak pernah dengan mata kepala mereka sendiri melihat bagaimana Tuhan menjatuhkan tulah-tulah kepada orang-orang Mesir. Mereka dengan mata mereka tidak pernah melihat bagaimana Tuhan membelah laut Teberau dan orang-orang Israel bisa dengan tenang aja berjalan di tengahnya. Mereka hanya pernah mendengar cerita-cerita itu dari mungkin kakek mereka ataupun ayah mereka. Karena mereka adalah generasi kedua yang lahir di padang gurun dan mereka tidak pernah mengalami mayoritas atau kebanyakan daripada cerita-cerita itu, teman-teman. Mata mereka tidak pernah menyaksikan peristiwa-peristiwa menakjubkan itu. Teman-teman, kalian pasti pernah dengar bukan tentang berita ya soal kapal tenggelam lah, kayaknya biasa ya. Apalagi kalau udah musim-musim hujan ya, musim-musim angin ya, apalagi kalau akhir tahun biasanya pasti ada ya berita-berita soal bagaimana di sini mungkin atau di tempat di laut mana ya kapal tenggelam dan sebagainya. Kayaknya setiap tahun juga ada ya berita tentang kapal tenggelam. Teman-teman, ketika kita menyaksikan berita tentang kapal tenggelam, ya mungkin apa yang muncul di dalam perasaan kita mungkin ya kita merasa takut ya, ngeri ya rasanya ya kalau naik kapal dan ketika menghadapi gelombang di tengah laut dan rasanya mau tenggelam itu kayak gimana. Mungkin teman-teman yang pernah ke Danau Toba dan pernah mau menyeberangi Danau Toba ke Pulau Samosir, pernah pas lagi gelombangnya lagi kuat, mungkin teman-teman pernah merasakan momen-momen itu. Teman-teman, saya awalnya ya mungkin melihat berita kapal tenggelam, oh ya memang ya ada resiko itu ya kalau naik kapal ya, kalau lagi gelombang besar bisa tenggelam kapal. Tetapi saya tidak pernah tahu betapa mengerikannya rasanya terkapung-kapung atau tergantung mengapung-apung ya di atas air, apalagi waktu itu saya naik kapal dan tenggelam di tengah sungai hutan bakau pada malam hari. Betapa mengerikannya rasanya ya terapung-apung di atas
sungai yang gelap dan katanya ada buaya dan ular, apalagi saya tidak bisa berenang. Teman-teman, ketika saya setelah mengalami peristiwa pada tahun 2015 itu, saya baru mengerti apa artinya dan takut ya, rasa takut itu ketika naik kapal dan kapal itu bisa tenggelam, teman-teman. Teman-teman, di sini saya bukan mau mengatakan kepada teman-teman, ayo kita coba ya, teman-teman yang belum pernah naik kapal dan tenggelam boleh dicoba. Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Saya pengen menunjukkan aja kepada teman-teman bahwa terkadang untuk bisa merasakan suatu perasaan misalnya takut ya, takut ataupun mengerikan ketika kapal mau tenggelam itu kita butuh merasa, kita perlu ya mengalaminya ya. Experience kita itu bisa menunjukkan kepada kita perasaan itu. Dan itulah yang sebenarnya kenapa Musa ini mau perlu menuliskan ya sejarah panjang ini, karena orang-orang yang ada bersamanya pada waktu itu tidak pernah experience yang namanya bagaimana berjalan di tengah laut yang kering itu. Bagaimana ketika di Mara itu mereka gak punya air dan Tuhan memberikan mereka minum. Bagaimana ketika mereka di Rafidim ya menghadapi orang Amalek, ya orang-orang Israel yang tidak tahu berperang itu dan gak punya persenjataan yang kuat, mereka bisa menang melawan orang Amalek. Dan bagaimana Tuhan memperbarui perjanjian dengan orang Israel di Gunung Sinai. Ketika Tuhan memberikan 10 hukum, pada saat itu Tuhan mau mengingatkan kembali bahwa janjinya itu tidak berubah, teman-teman. Tetapi apa yang terjadi di bawah Gunung Sinai? Ada peristiwa pemberontakan kepada Allah. Mereka justru membuat patung lembu emas untuk disembah. Dan bukan kali itu saja, berkali-kali juga di dalam 40 tahun itu, teman-teman kan sudah baca ya, dari Keluaran, kemudian dari Imamat, kita sekarang sudah sampai di Bilangan. Bukankah berkali-kali orang-orang Israel terus memberontak kepada Tuhan? Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa pilihan. Hukuman memang harus dijalankan, tetapi Tuhan selalu menunjukkan belas kasih dan anugerahnya kepada orang-orang yang dikasihinya itu. Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka, dan Tuhan tidak pernah sama sekali sedetik pun meninggalkan orang Israel, walaupun Israel tidak setia, teman-teman. Teman-teman sekalian, cerita yang dikumpulkan ya dari titik ke titik selama 40 tahun ini adalah kisah yang berharga untuk membuktikan bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang sudah berjanji kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan yang memperbaharui perjanjiannya itu lagi di Sinai, adalah Tuhan yang juga nantinya akan berjalan bersama dengan mereka ya ketika mereka akan menduduki tanah Kanaan. Itulah kenapa kisah ini tidak berhenti di Bilangan 33, teman-teman. Dan teman-teman besok lusa teman-teman akan melanjutkan pembacaan Bilangan ini lagi, dan teman-teman bisa menemukan di sana bahwa apa yang dituliskan di dalam kitab Bilangan ini tidak berhenti ketika mereka hanya sampai dekat dengan kota Yeriko. Tetapi Tuhan telah memerintahkan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan nantinya ketika mereka sudah sampai di Kanaan. Ketika mereka harus menghalau semua penduduk negeri itu, mengusir mereka dan membinasakan semua berhala mereka, bagaimana nantinya tanah Kanaan itu harus dibagi-bagi, dan bagaimana soal tanah yang sudah dibagi itu tidak boleh dipindah tangankan antar suku, teman-teman. Teman-teman, Bilangan memang menuliskan banyak sejarah ya, teman-teman kalau baca dari awal ya, dari awal bahkan mungkin dari Keluaran ya, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu berbicara soal memang sejarah ya, sejarah orang Israel bagaimana mereka di dalam perjalanan 40 tahun ini ya nantinya sampai mereka bisa memasuki tanah Kanaan. Tetapi itu bukan hanya bicara soal past, teman-teman. Dan bukan juga bicara soal now ketika Musa menuliskan itu dan orang Israel membacanya. Tetapi juga bicara soal future, teman-teman. Rintangan demi rintangan sudah dilewati oleh orang Israel. Dan sebentar lagi mereka akan sampai kepada tujuan akhir mereka. Inilah bukti bahwa Tuhan dengan cara yang menakjubkan, dan terkadang mungkin tidak terselami oleh pikiran kita, inilah cara yang dipakai oleh Sang Gembala Agung memimpin dan membimbing umatnya untuk melewati lembah kekelaman dan menuju ke padang rumput hijau yang berair, teman-teman. Dan jika pada zaman Israel di padang gurun, Tuhan memimpin mereka dengan tiang api dan tiang awan, Sang Gembala Agung itu kemudian akan datang ya ke dunia ini ya di dalam diri Yesus Kristus. Ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, Yesus berjalan bersama-sama dengan muridnya, bersama-sama dengan orang-orang yang mengikutinya dari desa
ke kota untuk memberitakan kerajaan Allah. Sang Gembala Agung itu datang sendiri ke dunia ini untuk mencari domba-dombanya yang tersesat agar mereka dapat kembali mengikuti Dia. Bahkan Sang Gembala Agung itu rela mati, teman-teman, di atas kayu salib untuk bisa membebaskan domba-dombanya dari perbudakan dosa. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, teman-teman. Ketika kita bicara soal future, berarti Sang Gembala Agung itu akan terus bersama-sama dengan kita sampai nantinya kita bertemu dengan Dia. Dalam bentuk apa? Yesus bukan kembali ke surga, teman-teman. Tetapi ada Roh Kudus yang tinggal bersama dengan kita. Tinggal bersama dengan kita, domba-domba yang dikasihinya. Dan Roh Kudus mau terus memimpin dan berjalan bersama dengan kita agar kita dapat hidup seturut dengan kehendak-Nya, teman-teman. Teman-teman sekalian, hari ini sudah tanggal 2 Juni ya. Dan tidak terasa kita sudah ada di pertengahan tahun 2021. Mungkin ada teman-teman yang merasakannya ya perjalanan 5 sampai 6 bulan ini. Mungkin karena teman-teman sibuk ya mempersiapkan ujian, ada yang sudah akan kuliah sebentar lagi. Mari saya mau ajak kita sekalian pada malam ini. Mungkin ini hal yang tidak biasa kita lakukan di tengah tahun ya. Biasa kita lakukan refleksi tentang perjalanan selama 1 tahun pada akhir tahun. Tapi tidak ada salahnya kita ambil waktu untuk bisa merefleksikan perjalanan hidup kita di tahun 2021. Mari kita melihat kembali sejarah hidup kita selama 5 sampai 6 bulan ini di tahun 2021. Mungkin gambar-gambar emotikon yang ada di layar ini bisa mewakili apa yang kalian rasakan. Mungkin kalian ketawa, mungkin ada yang merasa sedih, mungkin ada yang merasa bosan karena pandemi ini masih belum berakhir. Mungkin ada yang merasa biasa-biasa aja, mungkin ada yang pengen nangis, mungkin ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang terdiam. Apapun, ya apapun yang kamu rasakan. Mari kita sedikit flashback yuk ke belakang, ke beberapa bulan ini, dan kita lihat lagi apa yang sudah Tuhan kerjakan. Mungkin teman-teman punya diary, teman-teman biasa menulis di diary, ataupun teman-teman mungkin suka foto seperti saya ya, dan suka menyimpan memori-memori itu di foto yang ada di handphone kita mungkin. Mari kita dengan waktu yang singkat ini kita buka kembali memori-memori itu. Dan kita ingat lagi bagaimana Tuhan sudah memimpin kita selama 5 sampai 6 bulan ini. Bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita selama setengah tahun ini. Bagaimana karya Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Apa sih momen-momen yang membuat kita bertemu dengan Tuhan? Saya persilakan teman-teman bisa ambil waktu sejenak, bisa sambil buka lagi diarinya, bisa sambil lihat lagi foto-fotonya, atau mau diingat-ingat aja, mau sambil dibayang-bayangin juga boleh. Silakan teman-teman bisa ambil waktu sebentar untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita selama setengah tahun ini. Oke teman-teman, sudah ingat kira-kira apa saja yang sudah terjadi dari 1 Januari 2021 sampai hari ini 2 Juni 2021? Ya, mari kita sekarang mau datang ke hadirat Tuhan. Saya mau ajak kita sekalian untuk mari kita naikkan ucapan syukur kita yuk kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan izinkan kita untuk alami.
Bukankah itu semua adalah berkat kemurahan Tuhan ketika Tuhan mengizinkan apa yang bisa kita rasakan, apa yang bisa kita alami. Mungkin itu tentang studimu, mungkin itu tentang keluarga, mungkin itu tentang rencana ke depan yang Tuhan bukakan. Atau mungkin ada hal-hal yang rasanya pahit, teman-teman, di mana kita belum bisa mengucap syukur. Tidak apa-apa, teman-teman. Mintalah hati kepada Tuhan untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Mari kita ambil waktu untuk bisa berdoa secara pribadi. Allah Bapa di dalam surga, inilah seru syukur kami kepadamu ya Tuhan. Inilah ucapan-ucapan syukur kami yang boleh kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, yang bisa kami ingat hanya sedikit daripada semua kebaikan Tuhan, daripada kemurahan Tuhan, daripada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam hidup kami. Tuhan, mungkin terkadang kami melupakan banyak titik-titik peristiwa di dalam hidup kami. Mungkin banyak hal yang kami lupakan yang hanya hal yang kecil-kecil. Terkadang kami lupa, itu pun sebenarnya kami perlu mengucap syukur. Karena semua yang kau berikan adalah yang terbaik buat kami. Tuhan, ampuni kami kalau terkadang kami melupakan hal-hal itu. Biarlah Tuhan yang sanggup kami ingat saat ini, kami naikkan ucapan syukur kami. Dan kiranya Engkau berkenan ya Tuhan menerima seru syukur kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima ucapan terima kasih dari hati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan untuk Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami. Yang sudah membawa kami Tuhan. Memulihkan relasi kami dengan Engkau. Sehingga kami boleh kembali menjadi anak-anak Allah. Di tengah-tengah segala kelemahan kami. Segala ketidakmampuan kami untuk hidup seturut dengan kasih-Mu. Kami bersyukur masih ada Roh Kudus yang boleh terus memimpin dan menolong kami berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman sekalian, selain ucapan syukur, ketika kita melihat kembali sejarah hidup kita, sebenarnya ada satu hal lagi yang sering kita lupakan, teman-teman. Biasanya ketika di akhir tahun kita mencoba melihat kembali hidup kita, ya kita lupa terkadang untuk merefleksikan dan melihat kembali dosa-dosa apa sih yang sudah kita buat, teman-teman. Hal-hal apa sih yang mungkin selama ini kita sudah berulang kali datang ke hadirat Tuhan, memohon pengampunan dosa dari Tuhan, tapi kita masih sering lakukan. Teman-teman masih ingat dengan Seven Deadly Sins, 7 dosa maut yang pernah kita renungkan bersama selama lebih kurang 2 minggu, 2 bulan maksud saya. Ada kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, kemalasan. Masihkah kita bergumul dengan 7 dosa itu? Ataupun mungkin masih ada dosa-dosa yang lain ya, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, teman-teman. Teman-teman, catatan perjalanan sejarah Israel di bilangan 33 ini juga mengingatkan kepada orang Israel generasi kedua akan hal-hal yang pernah ayah ataupun kakek mereka lakukan yang sudah memilukan hati Tuhan. Dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh generasi di atas yang sudah bertindak melawan Allah, teman-teman. Lewat sejarah perjalanan ini mereka diingatkan untuk tidak lagi meniru perbuatan dosa itu.
Dan marilah teman-teman, saat ini saya mau ajak kita sekalian untuk juga bisa mengingat dan merefleksikan dosa-dosa apa saja yang selama ini sudah pernah kita perbuat, terutama secara khususnya selama setengah tahun ini ya. Dan apa saja mungkin dosa-dosa yang masih sulit kita lepaskan. Mari kita mengakunya di hadapan Tuhan dan kita memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa secara pribadi dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Teman-teman, kita bersyukur memiliki Kristus yang senantiasa berbelas kasihan kepada kita dan mau mengampuni kita. Ketika kita mengaku dosa kita, maka Kristus adalah setia dan adil. Sehingga Kristus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Teman-teman, biarlah dari sejarah perjalanan Israel ini, malam ini kita boleh kembali melihat bahwa Allah yang kita punya adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dialah Sang Gembala Agung yang terus berjalan bersama-sama dengan kita, orang-orang yang dikasihinya. Pertanyaannya sekarang, maukah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Maukah kita dengar-dengaran dengan tuntunan yang selalu disuarakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita? Kiranya kita selalu menikmati the incredible journey with God di dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua.